Selamat malam adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Tes. wabarakatuh. Oh, ya. Oke. Suaranya Selamat di malam, sana Bu. kedengaran ya? Malam. Kedengaran, Bu. Slide-nya udah kelihatan belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Full screen atau enggak ya? Tapi kelihatan nggak ya? Baik, adik-adik. Saya coba untuk kemarin adik sudah dibagikan materi terkait farmakoterapi penyakit hipertensi. Jadi mungkin malam ini cuma sedikit mengulang ya sebelum nanti kita masuk ke eh, materi tentang hiperlipidemia. Sebenarnya sih nanti ini saling terkait ya. Terakhir kita pertemuannya akan membahas tentang PJK. Jadi hipertensi, hiperlipid, nah itu nanti ada kaitannya dengan penyakit jantung koroner. Baik, Belum lah. oke, ini pembelajarannya ya, capaian pembelajarannya. Nah, ini mahasiswa mampu menjelaskan manajemen pengobatan hipertensi, mampu menyelesaikan kasus-kasus pengobatan hipertensi. Mungkin kalau terkait hipertensi, adik-adik mungkin sudah familiar lah ya terkait dengan bagaimana cara mengatasi atau mengobati pasien-pasien hipertensi. Jadi ini cuman kita mengulang kembali mungkin materi di waktu S1 ya. Nah, ini acuan pengobatan hipertensi. Jadi nanti bisa ada itu apa gunakan guideline yang digunakan untuk pengobatan hipertensi di Indonesia. Nah, ini ada konsensus penata laksanaan hipertensi tahun 2019 yaitu Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia atau PERHI, Indonesian Society of Hypertension ISH. Nah, ini menjadi panduan atau guideline yang digunakan di Indonesia. Terus kita juga mengacu pada JNC 7 atau JNC 8. Nah, JNC 7 sama JNC 8 itu sebenarnya sama, hanya yang membedakan itu mula pengobatan. Nah, kalau di JNC 7, nah itu mula pengobatan itu di atas tekanan darah sistolik di atas 140 mm merkuri ya kan, milimeter Hg. Nah, tapi kalau di JNC 8 itu nanti dia berdasarkan perbedaan usia. Kalau usianya di atas 65 tahun, nah itu eh, diharap diobati ketika tekanan darahnya 150 per 90 mm merkuri. Nah, tapi kalau yang 65 tahun, nah itu 140 per 85 atau 90 gitu milimeter merkuri. Jadi perbedaannya itu pada mula pengobatan. Kalau yang JNC 8 yang terbaru itu berdasarkan umur ya, umur di atas 65 tahun sama umur di bawah
65 tahun. Jadi lansia ya. Jadi kalau ukuran luar negeri itu lansia 65 tahun, tapi kalau di Indonesia definisi lansia itu 60 tahun. Nah, ini mungkin adik-adik bisa baca kembali lah ya, hipertensi itu penyakit kardiovaskular ya. Jadi dia nanti merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan jantung, ginjal, penyakit cerebrovaskular ya. Sebenarnya yang menjadi fokus kita yaitu tekanan darah itu, masalah tekanan darah itu yang mengatur, organ yang mengatur itu kira-kira di mana saja ya yang sangat berpengaruh dengan tekanan darah? Organ yang berpengaruh dalam tubuh kita itu terhadap tekanan darah. Organ apa aja? Ginjal, Bu. Jantung, terus Ginjal, Bu. ya. Jadi dua organ ini, ya ginjal. Jadi dua organ ini yang memiliki peranan penting dalam mengatur tekanan darah. Sehingga makanya kalau obat-obat yang bekerja itu nanti lebih banyak memperbaiki di sekitar ginjal dan di sekitar jantung ya. Jadi kalau misalnya kalau di sekitar jantung itu biasanya terkait adanya, kan tekanan darah itu disebabkan oleh adanya pembuluh darahnya tuh mengkerut atau menciut. Nah, penyebab pembuluh darah menciut itu kira-kira apa ya? Dia mengecil, pembuluh darahnya mengecil. Ada penumpukan oleh plak ya Bu. Ya, ada penumpukan plak atau lemak ya. Nah, ini sebenarnya bertambahnya usia itu kenapa bertambahnya usia resiko untuk terjadinya hipertensi itu tinggi. Nah, itu karena salah satu faktornya adalah penumpukan lemak. Nah, jadi kita dari lahir ya sampai tua, nah itu kemungkinan untuk menumpuk lemak itu kemungkinan besar ada gitu. Makanya penyakit kayak penyakit jantung koroner, nah itu tuh hipertensi ini tuh sangat berpotensi sekali terhadap setiap orang gitu. Tinggal bagaimana kita mengatur pola makannya kita gitu ya. Nah, jadi tadi ya, jadi kalau yang pembuluh darah itu menciut itu karena ada tadinya pengendapan lemak. Nah, sekarang kalau di ginjal, itu biasanya kalau yang menciutnya pembuluh darah, nah itu biasanya disebabkan banyak di sekitar jantung, ya kan. Nah, sekarang kalau di ginjal, ginjal kita tahu ada renin kan, renin, terus nanti dia yang mengatur tekanan darah kan. Salah satu fungsi renin itu kan mengatur tekanan darah. Fungsi ginjal itu apa saja sih renin? Fungsinya ada 3 kan? Apa saja? Sambil nginget nih. Salah satunya satu mengatur tekanan darah. Apa? Filtrasi. Filtrasi glomerulus. Oh, itu bagian dari tugasnya dia gitu, mengekskresikan zat-zat yang tidak baik. Nah, itu salah satu fungsinya. Perannya ginjal, tadi kan dia mengatur tekanan darah. Yang kedua, eritropoietin ya kan, sel darah merah. Jadi makanya kalau pasien ginjal yang gangguan ginjal itu anemia salah satunya ya. Terus yang ketiga dari ginjal dia menghasilkan vitamin D ya. Jadi kalau orang kena ginjal, nah ada kemungkinan dia akan mengalami defisiensi vitamin D atau nanti bisa menyebabkan terjadinya keropos tulang. Oke ya. Nah, kembali lagi ke hipertensi. Jadi tadi kalau yang terkait
dengan gangguan di pembuluh darah, nah itu nanti lebih banyak kerusakan itu ke gangguan tekanan itu terjadi di sekitar jantung. Nah kalau di ginjal, nah itu terkait tadi kan renin akan menghasilkan angiotensinogen. Nah terus dia akan dirubah menjadi angiotensin 1 dan melalui enzim converting enzim ya, angiotensin konstriktor. Nah, dia bisa berubah dengan cepat kalau ada faktor pemicunya. Faktor pemicunya apa? Faktor pemicu sehingga angiotensin di ginjal itu aktif. Angiotensin adalah natrium yang berlebihan. Jadi natrium itu natrium yang dikonsumsi berlebihan. Nah, itu maka nanti akan meningkatkan cairan, akan meningkat ya. Volume darahnya meningkat, maka terjadi peningkatan tekanan darah. Jadi yang menyebabkan tekanan darah yaitu dari pembuluh darah ya, tahanan perifer sama tadi volume cairan, yaitu yang bisa menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Nah, hipertensi ini merupakan silent killer. Nah, karena dia ada yang muncul karena ada gejala, ada yang pasiennya itu nggak tanpa gejala gitu. Jadi tiba-tiba dia masuk rumah sakit dalam kondisi sudah hipertensi yang tahap dengan komplikasi ya. Jadi tahap yang mungkin tahap 2 atau tahap krisis ya. Ya, urgensi atau emergensi ya. Kalau di atas 180 itu dia termasuk hipertensi urgensi atau emergensi. Jadi nanti yang membedakan urgensi sama emergensi terkait dengan adanya kerusakan organ atau tidak gitu. Nah, ini penanganannya juga beda antara urgensi sama emergensi. Kalau emergensi dia ada kerusakan organ, kalau urgensi tidak ada kerusakan organ. Nah, kalau emergensi ini 1 kali 24 jam harus diturunkan tekanan darahnya. Tapi kalau urgensi itu bisa 2 kali 24 jam diturunkan tekanan darahnya. Dan pemilihan obatnya juga berbeda ya dengan kondisi yang selain hipertensi krisis. Nah, ini gejala pusing, gangguan penglihatan, sakit kepala. Nah, ini mungkin bisa dirasakan beberapa pasien, tapi tidak semuanya juga mengalami gejala seperti ini. Ya, makanya dia disebut silent killer, ya pembunuh perlahan-lahan, diam-diam yang tanpa ada gejala, tiba-tiba sudah merusak tubuh pembuluh darah yang ada dalam tubuh kita. Nah, ini faktor risiko, ini bisa dibaca ya, merokok, obesitas, kurang gerak ya, dislipidemia, diabetes ya, mikroalbumin ya, atau GFR-nya di bawah 60 mili per menit ya, umur di atas 55 tahun untuk laki-laki, 65 tahun untuk perempuan, riwayat keluarga memiliki penyakit kardiovaskular prematur, laki-laki di bawah 55 tahun atau perempuan di bawah 65 tahun. Nah, ini faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Nah, ini juga mungkin menjadi perhatian kita semua juga ya, sekarang diabetes mellitus kayaknya itu lagi meningkat ya jumlah penderitanya. Terus saya beberapa kerabat teman itu yang masih muda-muda sekarang sudah banyak yang mengalami ya asupan makanan yang kita makan gitu ya, kita mengkonsumsi gula, karena ini banyak sekali umur-umur 40 tahun, nah itu sudah mengalami diabetes mellitus. Ada yang kemarin juga meninggal karena diabetes mellitus. Jadi sangat saya lihat ini ya terjadi pada usia muda. Jadi ya itu penyakit kardiovaskular itu ya memang cenderung terjadi dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi memang ya lebih banyak disebabkan oleh pola hidup kita, pola makan. Jadi penyakit ini tidak serta-merta terjadi, tapi memang prosesnya itu panjang, ya 10 atau 15 tahun lah gitu ya, sampai akhirnya muncul penyakit
kardiovaskular, hipertensi, jantung dan lain-lain. Nah, ini ya, ini kerusakan organ target dari hipertensi. Jadi kalau hipertensi yang tidak terkontrol, maka akan menyebabkan beberapa kerusakan pada organ target, yaitu stroke, ya, di otak akan menyebabkan stroke. Terus nanti di kerusakan di pembuluh darah, nah ini bisa menyebabkan arteriosklerosis, terus ada serangan jantung atau gagal jantung, ya, gangguan ginjal. Nah, ini yang dapat merusak organ-organ. Jadi ketika terjadi peningkatan tekanan darah, maka organ-organ inilah yang akan dirusaknya. Juga bisa mata, ya, mata juga bisa dirusak karena di mata kita itu banyak pembuluh darah, sehingga kalau tekanan darah berlebih, nah itu bisa menyebabkan juga kerusakan pada mata, ya, retinopati. Nah, ini fisiologinya, ini dapat adik-adik pelajari, ya. Kenapa ini bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Nah, ini ada peningkatan ini ya salah satunya ada peningkatan sodium, peningkatan Na di ginjal ini. Nah, ini merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya tekanan darah. Nah, ya, jadi dengan adanya peningkatan sodium, nah ini dia akan menarik cairan lebih banyak, makanya biasanya pasien itu akan merasakan kayak haus gitu ya. Jadi dia akan pengen minum terus. Nah, ini nih dan akhirnya bisa menyebabkan peningkatan volume darah. Ini bisa dilihat ya, laki-laki tadi juga sudah kita singgung ya, faktor risikonya ada laki-laki, stres. Nah, stres ini juga pengaruh terhadap peningkatan tekanan darah. Jadi jangan stres, pokoknya bahagia, senyum aja, banyak PKPA nanti kemana-mana, udah dihadapin aja dengan bahagia ya. Terus ini usia ya, dan ini semakin bertambah usia semakin memiliki resiko untuk jadinya hipertensi. Ya tadi itu ya, karena bisa pembuluh darahnya, karena kita semakin bertambah usia, yaitu nanti kemungkinan untuk terjadinya penumpukan lemak ya, karena dari asupan makanan yang kita makan, nah berisiko untuk jadinya hipertensi. Nah, ini hipertensi itu faktor genetik, mutasi, pelepasan nitrooksid dan lain-lain. Nah, ini lebih cenderung tidak hipertensi sekunder, ini sudah diketahui secara pasti ya. Jadi bisa disebabkan oleh penyakit komorbid, bisa disebabkan oleh obat-obatan tertentu. Jadi penyakit komorbid tadi bisa diabetes ya, bisa dislipid. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Terus obat-obatan tertentu, kira-kira obat-obat apa saja yang bisa meningkatkan tekanan darah? Obat-obat apa saja yang bisa meningkatkan tekanan darah? Ya, banyak ya, ada steroid, ya, kortikosteroid. Nah, itu bisa meningkatkan tekanan darah. Obat NSAID, ya, NSAID. Nah, itu efek sampingnya bisa meningkatkan tekanan darah. Terus kontrasepsi, ya, yang hormonal terutama. Nah, itu bisa meningkatkan tekanan darah. Makanya beberapa mahasiswa yang kemarin melakukan penelitian kontrasepsi itu memang resiko untuk terjadinya peningkatan tekanan darah pada orang-orang yang menggunakan kontrasepsi hormonal ini sangat besar ya. Jadi untuk yang kardiovaskular, jadi kalau misalnya pasiennya memang sudah punya riwayat kardiovaskular, nah mungkin dia harus dimonitoring ya, tekanan darahnya, terus kolesterol ya, kolesterol total, TG, LDL, nah itu perlu dimonitoring. Nah, ini semoga kelihatan ya slide-nya ya. Ini klasifikasi tekanan darah PERHI 2019, jadi ada optimal, normal, normal tinggi ya. Kalau normal tinggi ini prehipertensi. Nah, hipertensi derajat 1, 2, 3. Nah, ini 3 ini udah masuk ke
hipertensi krisis ya. Nah, di atas 180 terus diastoliknya di atas 110. Nah, ini menurut JNC 7, jadi seberapapun tingkat tekanan darah pasien ya, itu sangat penting sekali untuk didampingi dengan pengobatan non farmakologi. Baik kita yang normal pun perlu melakukan pengobatan non farmakologi, sangat dianjurkan gitu. Nah, kalau yang sudah hipertensi tahap 1, tahap 2 ya, setelah pengukuran 2 kali berulang dia mengalami memang sudah pasti mengalami hipertensi, maka tidak hanya obat yang diberikan tapi juga pengobatan non farmakologi. Salah satu manfaat dari pengobatan non farmakologi itu dia bisa menurunkan dosis ya, bisa menurunkan dosis, terus mengurangi mencegah penggunaan obat secara kombinasi. Ya, jadi mencegah untuk terjadinya keparahan gitu ya. Jadi makanya perlu pengontrolan tekanan darah tidak hanya menggunakan obat-obatan tapi pengobatan non farmakologi. Nah, ini pengobatan non farmakologi salah satunya dengan pendekatan pola makan melalui program DAS. Nah, ini mungkin Adik bisa lihat ya, bisa baca kembali melihat program DAS itu apa saja ya, nanti ada pola pengaturan berapa besar garamnya, terus sayur, buah, fibrat yang dibutuhkan. Nah, itu adik bisa lihat di program DAS. Salah satunya dengan peningkatan asupan kalium. Ini seseorang yang mengalami hipertensi, nah itu dia mengalami kekurangan kalium. Makanya natriumnya meningkat, kaliumnya rendah. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Maka rekomendasi WHO, kalium yang disarankan 90 milimol per hari atau setara dengan 3.510 mg per hari. Nah, ini bisa didapatkan dari sayur dan sayur dan buah serta ikan. Nah, itu pokoknya bisa kita ukur kaliumnya. Jadi kemarin nanti kayaknya ada ya penelitian di sini, penggunaan antihipertensi belum mampu mengendalikan penurunan tekanan darah tercapai optimal sehingga perlu didukung pengobatan non farmakologi. Ini artikelnya Yoging et al 2018. Nah, ini adik bisa lihat ya tabel rekomendasi. Ini udah ya tadi. Nah, ini terkait tadi kalium ya. Jadi ini penelitian yang sudah kami lakukan juga ya. Jadi memang kebanyakan asupan kalium pasien hipertensi yang lebih dari 2.000 mg per hari. Nah, ini rata-rata tekanan darahnya 141 ya. Kalau yang asupan kaliumnya kurang dari 200 mg per hari, nah ini dia rata-rata tekanan darahnya 165, sehingga memang asupan kalium itu sangat mempengaruhi untuk terjadinya peningkatan tekanan darah. Nah, ini rekomendasi untuk seseorang kapan sih dia harus mengukur gitu tekanan darahnya. Nah, ini mengontrol tekanan darahnya. Nah, ini beberapa tahapan lah gitu. Misalnya ukuran tekanan darahnya 130, berarti di bawah 130 kan baru prehipertensi. Nah, dia harus ngulang dalam setiap 2 tahun. Kalau udah prehipertensi setahun sekali. Nah, ya semakin dia berisiko ya semakin rutin untuk memeriksakan tekanan darahnya. Nah, ini masih menggunakan JNC 7 ya. Sebenarnya sama ya, cuman bedanya lagi di JNC 8, beta blocker tidak sebagai lini pertama dalam pengobatan. Jadi yang menjadi lini pertama dalam pengobatan hipertensi adalah diuretik tiazid ya, terus
gampangnya dari A ya. A itu ACE inhibitor atau ARB. C berarti sisi B, D-nya diuretik ya, diuretik tiazid. Nah, terus B-nya itu beta blocker. Nah, itu masuknya ke lini kedua. Itu untuk JNC 8. Jadi beta blocker tidak ditempatkan sebagai lini pertama, tapi dia ditempatkan sebagai lini kedua untuk mengatasi gangguan organ ya, gangguan pada organ jantung, misalnya gangguan aritmia atau gagal jantung. Nah itu baru diberikan obat beta blocker ya. Untuk mekanisme kerjanya mungkin ada sudah mengetahui lah ya, pokoknya saya anggap udah memahami karena di S1 kan udah belajar bagaimana mekanisme kerja dari setiap obat antihipertensi. Ini nanti dibaca saja. Nah ini apa ya, alasan kenapa sih kita perlu mengkombinasikan obat atau tidak ya. Ini tujuannya untuk mendapatkan efek adiktif, sinergis ya, saling mengisi. Nah ya, menurunkan efek samping masing-masing obat. Nah ini alasan kenapa perlu terapi. Terus yang lebih disarankan sih penggunaan secara tunggal, karena nanti terkait dengan kepatuhan pasien. Kepatuhan pasien ini sangat penting, karena di Indonesia diketahui kepatuhan pasien hipertensi dalam menggunakan obat antihipertensi itu rendah. Jadi salah satu caranya kita harus meminimalkan penggunaan obat antihipertensi, terutama untuk pasien lansia. Diusahakan pemberian obatnya itu tunggal, terus sederhanalah cara penggunaannya gitu. Jadi tidak membingungkan pasien. Ini Vicdos, ya ini beberapa jenis Vicdos, nanti ada bisa baca sendiri. Nah ini juga ada bisa baca sendiri ya efek samping dari setiap diuretik tiazid, loop, ya kalium. Nah, saya harap adik-adik sudah membaca ya, membaca setiap slide ini yang kemarin sudah dibagikan. Ya ini udah oke. Nah, terus ini mau dibahas nggak kasus-kasusnya? Kayaknya ini nggak terlalu susah lah ya kan? Bisa dijawab lah kan kasus 1. Mau dibahas atau itu? Kalau yang kasus 1 itu jawabannya apa? Captopril. Captopril, Bu. Ya, captopril ya. Jadi ini kan dia mencegah retensi NaCl, berarti kan obat-obat yang bekerja pada sistem RAS. Nah, tadi kan kita udah singgung bahwa yang lebih banyak mengalami peningkatan cairan itu kan di ginjal gitu, sehingga terjadi peningkatan volume darah dan terjadinya peningkatan tekanan darah. Makanya disarankan penggunaan obatnya captopril. Kalau kasus nomor 2, HCT dan captopril kah, Bu? ya HCT sama captopril. Jadi ketika kita memberikan kombinasi, itu kan ini pertamanya HCT ya. HCT nanti bisa dikombinasikan dengan obat lainnya gitu ya, obat golongan lainnya untuk diresepkan secara kombinasi, karena tadi dia berada, mekanisme kerja obatnya berada pada sistem RAS. Nah ini bisa menyebabkan terjadinya penggunaan duplikasi penggunaan obat ya, sehingga terjadi peningkatan dosis, sehingga nanti menyebabkan pasiennya itu risiko untuk terjadinya hipotensi malah sangat tinggi. Kalau pasiennya hipotensi, maka muncul masalah lagi, yaitu terjadinya risiko jatuh, terutama untuk pasien lansia. Karena ini kami juga kemarin bersama mahasiswa melakukan penelitian obat-obat yang memiliki resiko jatuh ya pada pasien lansia, salah satunya adalah penggunaan obat hipertensi. Karena dia masuk ke dalam
moderat ya, moderat untuk terjadinya risiko jatuh. Nah, ini kalau yang nomor kasus 3 Tidak sesuai, Bu. pasien memiliki riwayat coronary vascular disease berakibat angina tapi tidak ada bukti CHF. Pak Tino juga merupakan pasien asma yang mendapatkan terbutalin aerosol inhalasi prosepan propanolol. Untuk Pak Tino, menurut Anda bagaimana? Nah, ini tidak sesuai karena kontraindikasi dengan kondisi asmanya. Kita tahu propanolol itu bekerja non-selektif, jadi dia bekerja pada reseptor beta 1 dan reseptor beta 2. Nah, obat-obat yang bekerja pada asma, nah itu kan dia berikatan dengan reseptor beta 2, sedangkan ini malah memblok, ya kan, memblok reseptor beta 2 sehingga nanti bisa memperparah penyakit asmanya. Jadi diingat-ingat kembali. Nah, ini cuman diperhatikan juga untuk beta blocker ini terkait usia. Nah, usia beberapa artikel itu menyatakan untuk pemberian beta blocker disarankan untuk pasien usia muda. Jadi tidak disarankan untuk pasien usia tua, lansia. Nah, itu karena nanti dia bisa berpengaruh terhadap gangguan aritmia ya. Takikardi. Nah, itu tuh bisa berisiko ke sana. Jadi lebih disarankan untuk pemberian beta blocker itu untuk pasien-pasien usia muda. Terus juga diperhatikan beta blocker memiliki efek samping, dia bisa meningkatkan kadar gula darah. Sehingga nanti kalau ada pasien yang memiliki diabetes, nah itu tidak disarankan untuk diberikan obat beta blocker. Jadi tolong diperhatikan setiap pemberian obat kita lihat kondisi pasien sama efek samping dari penggunaan obat tersebut ya. Jadi kita tetap lebih besar manfaatnya atau lebih besar risikonya. Kalau risikonya lebih besar berarti obat tersebut lebih baik kita hentikan. Nah, ini nomor 4, ini gampang sekali. Ini jawabannya yang mana? Ubah gaya hidup, Bu. Ya, ubah gaya hidup. Jadi, kalau ada pasien hipertensi, jangan langsung dijudge bahwa dia mengalami hipertensi. Nah, itu perlu kita tanyakan riwayatnya, pekerjaannya. Nah, jangan-jangan sebelumnya nggak pernah sakit, tidak pernah naik tekanan darahnya karena ada kondisi tertentu, pekerjaan tertentu, sehingga terjadi peningkatan tekanan darah. Jadi ini memang perlu diubah pola gaya hidupnya ya. Kalau di sini ya karena dia tadi dapat lembur ya, karena dapat cateringan, jadi ya penyebabnya itu jadi bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Oke, ini yang hipertensi saya stop, terus saya mau bagi hal yang penting dari penggunaan obat antihipertensi selama pandemi COVID-19. Jadi ini yang buat buku COVID, mungkin ini nanti bisa mendapat gambaran ya. Sebentar saya stop screen dulu. Udah kelihatan belum? Belum, Bu.
Belum ya? Belum kelihatan juga ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah. Nah, mungkin saya nggak eh, adik-adik ya, adik-adik waktu adik-adik S1 ya kan. Jadi ini kemarin karena banyaknya masalah terkait penggunaan obat bisa memicu terjadinya COVID-19. Nah, ini materi ini sudah saya sampaikan di bulan Agustus 2020 ya. Nah, ini perjalanan COVID nggak perlu, cuman di sini nih, nah di beberapa kondisi penyakit ya COVID-19 itu salah satunya adalah hipertensi ya, ini 6%. Nah, ini patogenesis saya ceritakan. Nah, ini reseptor AC2. Nah, ini kan reseptor AC2 kan merupakan tempat ya, tempat bertemunya virus ya, virus corona itu nempelnya itu di reseptor AC2. Nah, ketika menempel, nah ini dia akan mengaktifasi sehingga infeksi itu terjadi. Nah, AC2 itu sebentar saya ada telepon. Halo, Mei lagi ngajar. Nah, reseptor AC2 itu banyak banyak terdapat di organ kita gitu. Nah, itu gambarnya kelihatan jelas nggak? Semoga bisa kelihatan jelas. Bentar ya. Nah, jadi AC2 itu adanya di jantung ya, di hati, terus di paru-paru ya, di pembuluh darah. Nah, yang ada tanda merahnya itu yang paling banyak gitu ya reseptor AC-nya. Nah, kalau kita lihat itu ada di ginjal ya, di pembuluh darah, sama ada di testis juga. Nah, ini yang tempat AC itu berada, reseptor AC2 itu berada. Nah, reseptor AC2 itu kerjanya beda dalam mengatur tekanan darah. Ya, jadi reseptor AC2 sama AC itu, nah itu dia beda dalam bertolak belakang dalam mengatur tekanan darah. Jadi kalau angiotensin 1 itu dirubah oleh AC sehingga enzim angiotensin converting enzim menjadi angiotensin 2. Ya, angiotensin 2 itu merupakan vasokonstriksi. Ya kan? Nah, AC2 angiotensin converting enzim 2 dia itu menghasilkan angiotensin 1 dan 7 yang sifatnya itu vasodilatasi. Jadi kalau adik-adik lihat di gambar yang reseptor AC2 itu, yang ada tulisan Capel dan kawan-kawan 2014, nah AC2 itu dia bekerja dengan menurunkan angiotensin 2, terus dia lebih
banyak meningkatkan jumlah angiotensin 1 dan 7 yang sifatnya vasodilatasi. Makanya kalau ada pasien yang COVID, terus dia nempel ke AC2, ya kan, virusnya itu nempel ke AC2, maka kan fungsi angiotensin 1 dan 7 sebagai vasodilatasi itu berkurang. Sehingga sifat dia sebagai proteksi, sebagai anti-inflamatori itu akhirnya sangat kecil. Jadi angiotensin 1 dan 7 itu fungsinya banyak. Dia sebagai vasodilator, terus dia sebagai antiinflamasi, terus dia sebagai antifibrosis untuk mencegah terjadinya pembekuan darah, terus dia juga sebagai protection vaskular. Jadi dia itu melindungi pembuluh darah. Jadi makanya kalau pasien yang terinfeksi COVID, terus COVID-nya nempel di AC2, maka fungsi-fungsinya tadi itu akan hilang gitu. Nah, kemarin itu kan ada beberapa kekhawatiran dari pasien hipertensi, ya kan, karena yang banyak kena hipertensi itu adalah yang kena COVID itu kebanyakan adalah pasien hipertensi yang juga dia menggunakan obat antihipertensi ACE inhibitor dan ARB. Nah, ACE inhibitor dan ARB itu diduga bisa meningkatkan ekspresi dari AC2 ketika dia terinfeksi berikatan dengan virus ya, virus corona itu. Nah, jadi bisa kekhawatirannya itu bisa memperparah, padahal sebaliknya ya. Nah, ini ya. Jadi apakah pasien hipertensi boleh menggunakan obat antihipertensi ACE inhibitor atau ARB? Nah, apakah pasien COVID-19 yang hipertensi boleh menggunakan obat antihipertensi ACE inhibitor atau ARB? Ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak dikemukakan di masyarakat. Saya dengar obat ini bisa meningkatkan ekspresi reseptor AC2 yang menjadi pintu masuk virus corona. Ini pertanyaan yang paling banyak muncul ketika kasus-kasus pasien hipertensi itu banyak terjadi pada pasien COVID. Nah, jadi sebenarnya itu tidak ya. Jadi nanti coba kita lihat. Nah, kalau ini beberapa artikel yang menyimpulkan bahwa tidak ada risiko ya untuk terjadinya atau memperparah mungkin di sini kali ya kita bisa jelaskan, susah kali ya gambar di sini. Mungkin lebih gampangnya gambar di sini aja kalau biar tidak rumit. Nah, kita kembali lagi di gambar ini ya adik-adik. Jadi ketika ada obat ACE inhibitor kan, jadi angiotensin 2-nya kan tidak terbentuk ya kan. Nah, ketika angiotensin 2-nya tidak terbentuk, maka kan ininya angiotensin 2-nya itu semakin kecil gitu kan, semakin rendah. Nah, semakin rendah berarti malah dia AC2 ini akan secara aktif atau produktif dia akan meningkatkan jumlah angiotensin 1 dan 7. Nah, sehingga tadi itu fungsinya sebagai vasodilator, antiinflamatori ya, antifibrosis sama protection vaskular itu semakin besar fungsinya. Begitu juga dengan ARB. Ketika ARB ini menghambat atau memblokir angiotensin 2 berikatan dengan AT1 yang merupakan juga vasokonstriktor. Nah, ini juga sama. Jadi dia meningkatkan fungsi si AC2 itu ya dalam menghasilkan atau meningkatkan perannya sebagai vasodilator. Jadi dia akan lebih banyak menghasilkan atau memproduksi angiotensin 1 dan sampai dengan 7. Nah, ya jadi memang tidak, malah dengan ketika dia ada COVID terus pasiennya minum obat ACE inhibitor atau ARB, malah itu lebih baik ya dalam melindungi tubuhnya gitu ya, untuk perbaikan hipertensinya. Makanya disarankan pasien hipertensi tetap patuh dalam menggunakan obat antihipertensi. Karena kalau
kalau dia tidak patuh, maka akan resikonya tadi ya, dalam jangka panjang, maka akan menyebabkan terjadinya kerusakan organ ya, seperti jantung, mata, ya jantung, mata, terus ginjal. Nah, itu malah bisa menyebabkan komplikasi yang lebih parah gitu ya. Nah, itu adik-adik terkait dengan pentingnya penggunaan salah satu ya, apa maksudnya penggunaan ACE inhibitor dan ARB pada pasien hipertensi yang mengalami COVID ya, COVID-19 atau yang tidak mengalami COVID-19 ini juga sangat baik sekali gitu. Jadi dia bisa meningkatkan produksi AC2 sehingga nanti akan menghasilkan angiotensin 1 dan 7. Oke, itu. Baik, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi dislipidemia. Bu, mau nanya, Bu. Silakan. Bu, kan katanya tuh orang yang penderita COVID tuh biasanya ada terjadi juga pengentalan darah, Bu. Apakah itu tuh ada hubungannya dengan yang angiotensin itu juga, Kak, Bu? Atau bagaimana, Bu? Ya, jadi itu pasien yang mengalami COVID, nah itu kan dia akan terjadi pengumpulan sekret. Nah, sekretnya itu kalau misalnya tidak dihancur, apa maksudnya tidak diobati, dia akan lama-lama mengental, terus akan menggumpal, membentuk trombus, gumpalan darah. Makanya sangat baik sekali kalau misalnya dia tetap menggunakan obat hipertensi. Nah, jadi salah satu tadi dia fungsi dari AC2 itu kan dengan dia meningkatkan produksi AC2, maka kan dia akan menghasilkan angiotensin 1 dan 7. Nah, tadi salah satu fungsinya itu dia sebagai antifibrosis. Jadi untuk mencegah terjadinya pembekuan darah. Jadi makanya sangat baik sekali kalau pasien COVID yang hipertensi tetap menggunakan obat antihipertensi. Kayak gitu. Makanya biasanya pasien-pasien itu juga diberikan obat antiplatelet ya, tambahan kalau misalnya memang dengan penggunaan antihipertensi tidak memperbaiki. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu maaf izin bertanya, Bu. Silakan. Ibu, jadi apakah pasien-pasien yang hipertensi itu apabila terkena COVID, itu yang awalnya misalnya minumnya diuretik atau pokoknya selain ACE sama ARB, itu apakah ada pengalihan terapi ke ACI sama ARB ya, Bu ya? Contoh kasusnya apa ya ke pasien yang bisa menggunakan selain AC atau ARB? Misalnya apa CCB lah ya, misalnya kan pasien yang menggunakan CCB. Ada kemungkinan ya untuk dialihkan atau diganti yang memang fungsinya itu lebih banyak perannya untuk memperbaiki tadi, untuk mencegah terjadinya pembekuan darah itu. Kalau seperti CCB itu kan dia lebih banyak mengatur supaya kalsium itu kan, CCB itu kan kalsium channel blocker ya kan, jadi dia menghambat kanal kalsium, jadi dia menghambat supaya kalsium itu tidak masuk ke intraseluler, karena salah satu penyebab terjadinya tekanan darah itu ketika kalsium itu terlalu berlebihan di dalam jantung, jadi sehingga nanti akan mempengaruhi otot jantung. Nah, jadi kalau misalnya ada kasus seperti hipertensi, terus ada COVID, yaitu ya lebih disarankan memang antihipertensi yang diberikan adalah yang golongan ACE inhibitor. Karena ACE inhibitor ini lebih baik ya untuk pasien-pasien yang memang mengalami penyakit pembuluh darah ya, gangguan kerusakan pada pembuluh darah. Nah, itu lebih disarankan obat-obat yang ACE inhibitor. Karena dia punya
punya apa kardioprotektifnya itu lebih baik gitu. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, kita coba share screen yang diselipit ya. Oke, sinyalnya kayaknya lagi kurang bersahabat ini ya. Ini di laptop saya langsung hilang. Sebentar. Sambil nunggu, kalau ingin ada yang didiskusikan, silakan. Kita sampai jam berapa ini? Sembilan Jam lewat 10, 9? Bu. Lewat 10. Jam 9. Oh, oke, oke. Nah, kita buat agak ngerap sedikit lah ya.
Oke, materinya udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Jadi, farmakoterapi dislipidemia, jadi memang ada keterkaitan antara hipertensi, dislipid, nanti mungkin hari Kamis, nah itu kita akan membahas PJK. Jadi memang penyakit ini saling terkait, makanya kalau ada pasien PJK, ya pasiennya kalau faktor risikonya salah satunya itu ada hiperlipid sama hipertensi. Jadi obat-obatannya juga nanti lebih banyak menggunakan obat-obatan tersebut ya. Nah ini di nomor 1, capaian pembelajarannya mahasiswa diharapkan bisa memprediksikan risiko ASCVD pada pasien hiperlipid. Nah ini kelemahan dari pengobatan yang ada di, saya mau bilang Indonesia, takutnya ada beberapa, tapi kami udah melakukan penelitian ini di rumah sakit ya, di kota. Ada beberapa mahasiswa yang sudah melakukan penelitian terkait dengan ASCVD. Memang banyak yang tepat, ada yang tidak tepat ya. Lebih banyak yang tidak tepat, terutama untuk pasien-pasien yang memang sudah memiliki komplikasi. Nah, jadi dia ini salah satu cara untuk mengetahui pemilihan statin itu sudah tepat atau belum, gitu ya. Pemberian dosis statinnya itu sudah tepat atau belum. Nah, ini makanya kita perlu melakukan prediksi risiko ASCVD ya 10 tahun ke depan, ini kira-kira risikonya seberapa besar gitu. Nah, kalau risikonya tinggi berarti dia harus menggunakan dosis yang lebih dosis besar. Jadi udah ada ketentuannya gitu, dosis dan jenis jenis statin yang akan digunakan. Nah, ini tata laksana di Indonesia. Nah, kita mengacu ke pedoman tata laksana dislipidemia 2017. Nah, ini yang sudah yang digunakan sampai saat ini ya untuk tata laksana dislipidemia. Nah, ini ya panduan tata laksana dislipidemia 2017 Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular di Indonesia, sama Indonesia mengacu kepada pedoman ESC dan EAS ya, European Society of Cardiology atau European Society Atherosclerosis. Nah, ini hiperlipid, jadi dia adanya peningkatan satu atau lebih komponen lemak yang terdiri dari kolesterol, fosfolipid atau trigliserida. Nah, ini hiperlipid primer, sekunder. Jadi kalau tadi ada hipertensi primer, hipertensi sekunder. Nah, di hiperlipid juga ada primer, ada sekunder. Nah, ini faktor keturunan, peningkatan LDL-C atau kombinasi LDL dengan TG. Nah, ini hiperlipid sekunder, ini faktor penyakit sama penggunaan obat-obat tertentu. Dan jadi nanti untuk hiperlipid ini akan lebih banyak kita target pengobatannya itu dengan melihat kolesterol LDL dan TG. Dan cenderung ke kolesterol LDL ya, karena kolesterol LDL ini merupakan faktor pencetus untuk terjadinya berkembangnya penyakit kardiovaskular lainnya. Nah, ini faktor penyakit, jadi ada DM, hipotiroid ya, tadi yang primer itu kan yang sekunder ya, hiperlipidemia sekunder itu kan 40% itu disebabkan oleh penyakit dan obat-obatan. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhinya, DM, hipotiroid, gagal ginjal kronik, sindrom nephrotik ya. Sindrom nephrotik ini berarti ada gangguan di ginjalnya mengalami gangguan, jadi sudah mengarah untuk jadinya penyakit CKD ya. Terus obesitas sama alkohol. Jadi ini sangat mempengaruhi untuk jadinya hiperlipid sekunder. Nah, ini beberapa obat-obatan ya yang tadi sudah saya sampaikan juga bahwa obat-obatan ini juga bisa menyebabkan terjadinya peningkatan gula darah ya. Peningkatan kolesterol. Tapi juga dia bisa menyebabkan gula darah ya, kayak beta blocker, kontrasepsi oral. Nah, ini ya. Jadi ini juga kontrasepsi hormonal lah, tidak hanya oral, yang suntik juga bisa mempengaruhi ya. Pokoknya yang hormonal ini memiliki resiko untuk terjadinya peningkatan tekanan darah ya, terus kolesterol ya, terus diabetes, nah, obesitas.
Nah, ini hormonal ini sangat besar ya pengaruhnya terhadap fungsi organ tubuh. Maka pasien akseptor yang menggunakan kontrasepsi hormonal ya dia sebaiknya harus mengontrol tekanan darah dan mengontrol kondisi lainnya ya, tekanan darah, kolesterol dan lain-lain. Terus ini diuretik ya, diuretik tidak hanya dia sebagai hiperlipid bisa meningkatkan kolesterol tapi juga bisa meningkatkan kadar gula darah. Nah, ini juga diperhatikan ya, diuretik, beta blocker. Nah, kortikosteroid ya, sikloplospharin, terus obat-obat yang dapat menginduksi enzim mikrosomal hati ya, karbamazepin, phenytoin, phenobarbital, rifampicin, gresiopul, antidepresan ya. Jadi ini dia dapat menginduksi enzim mikrosomal hati. Jadi ini bisa menyebabkan terjadinya hiperlipid. Uh, Bu, maaf Bu, suara Ibu tidak terdengar. Jelaskan kenapa kolesterol LDL dibilang jahat, HDL dibilang baik, itu kenapa ya, biar ketika kita memberikan informasi ke masyarakat tuh biasanya menggunakannya, kira-kira kenapa? Nah, nanti ini PR ya. Jadi ya LDL itu intinya sifatnya itu dia mengendap, jadi suka menumpuk. Jadi makanya kalau misalnya banyak jenuh ya yang tinggi, nah itu LDL-nya tuh akan meningkat karena dia sifatnya itu menumpuk, dia akan menyerap lemak yang jahat-jahat tadi. Kemampuan kalau lemak jenuhnya itu terbatas. Nah, makanya kolesterol ya. Jadi kenapa LDL dibilang jahat, kenapa HDL dibilang baik, yaitu HDL itu sifatnya dia menyerap, jadi dia akan mengangkut lemak-lemak jahat itu. Cuman kemampuannya terbatas kalau lemak jahat itu terlalu berlebihan. Nah, makanya kita juga harus mengontrol ya. Karena Allah udah nyiptain nih di badan kita tuh udah seimbang. Jadi LDL sama HDL tuh udah saling bekerja sama, saling baik lah gitu dalam mengatur tubuh kita. Cuman tinggalnya kita nih yang mau peduli gitu dengan tubuhnya kita ya. Salah satunya kita tetap memperhatikan makanan yang kita asup ya. Nah, ini klasifikasi penyakit chronic heart disease ya. Jadi ini bisa dilihat ya total kolesterolnya, LDL-nya, HDL-nya ya. Jadi kalau orang-orang yang mengalami gangguan penyakit jantung itu, nah dia akan sangat berisiko tinggi kalau sudah total kolesterolnya 200. Tapi yang paling penting yang dilihat itu adalah LDL ya. LDL, HDL, sama TG. Ya, karena ini yang faktor yang akan menjadi pencetus lebih besar untuk terjadinya penyakit kardiovaskular. Dan makanya nanti ketika penggunaan statin itu yang akan dilihat adalah seberapa besar obat tersebut bisa menurunkan LDL dan TG-nya.
Nah, ini bisa adik-adik baca lah ya penapisan profil lipid yang dianjurkan. Ini cara menghitung kadar LDL ya, metode Frenwell tidak langsung, ini metode direct, metode langsung. Nah, ini kalau dia tidak langsung LDL-nya ya kita lihat, ini kita hitung ya, total kolesterolnya dikurang HDL kolesterol dikurang TG dibagi 5. Nah, jika konsentrasi ini kalau konsentrasinya di TG-nya itu di bawah 400 mg per dl, tapi kalau sudah di atas TG-nya di atas 400 mg per dl, maka rumus metode Fredwell ini tidak berlaku ya. Jadi ini yang jadi makanya langsung nanti tidak perlu menghitung lagi LDL-nya, maka langsung diberikan obat yang memang disesuaikan dengan kondisinya. Kalau untuk mengatur TG. Nah, ini estimasi resiko kardiovaskular total ya, mengestimasi kardiovaskular aterosklerosis fatal atau tidak fatal dalam 10 tahun ke depan. Jadi banyak metode yang digunakan, ada Framingham score, ada VCRAE, ada Assign, QRIS ya, Prochem. Nah, ini nih merupakan alat yang digunakan untuk mengukur risiko kardiovaskular. Nah, tapi yang di Indonesia, nah itu mengacu kepada dia menggunakan metode skor. Nah, kalau yang Amerika, nah itu dia AHA, itu dia menggunakan PCRAI. Jadi kita mengacu ke yang skor. Kenapa pilih yang skor? Berdasarkan literatur karena penduduk di Indonesia itu memiliki resiko tinggi untuk jadinya kardiovaskular. Jadi mengacu kepada metode Eropa. Jadi menggunakan metode skor. Metode skor ini metode Eropa ya. Nah, ini adik-adik bisa buka di di komputernya, tinggal masukkan ini ya di websitenya www.heartscore.org ya .org. Nah, ini nanti di situ tinggal adik-adik lihat, terus adik-adik masukkan data pasien. Misalnya tekanan darahnya berapa, LDL-nya berapa ya. HDL-nya berapa, nah itu semuanya dimasukkan, terus nanti dia akan membaca berapa resiko kardiovaskular disease-nya itu, ya. Nah, ini beberapa, ini kategorinya ya. Jadi kalau dia setelah membaca hasil analisis itu diperoleh nilai skornya di atas atau sama dengan 10%, maka nanti pasiennya dikelompokkan pada pasien risiko yang sangat tinggi. Nah, kalau dia skornya itu di atas 5% dan di bawah 10%, maka dia termasuk risiko tinggi. Nah, kalau menengah, nilai skornya itu di atas 1% dan di bawah 5%, sedangkan risiko rendah nanti nilai skornya itu di bawah 1%. Nah, ini pasien dengan ya tadi yang udah diukur dari risiko sangat tinggi ya di atas 10%, terus dia punya penyakit kardiovaskular ya, riwayat indeks infek miokard ya, sindrom koroner akut ya SCA, terus ada dia pakai cincin ya, koroner perkutan, bedah pintas koroner, stroke PAD. Nah, ini ya DM dengan kerusakan organ yang, nah ini udah menunjukkan kalau dia pastinya udah berada di posisi risiko sangat tinggi ya. Ini penyakit ginjal kronisnya berat ya, GFR-nya di bawah 30 mili per menit. Nah, ini menjadi kategori dari risiko yang paling tinggi. Nah, kalau risikonya tinggi ya ini faktor risiko tunggal yang meningkat bermakna, khususnya kolesterol totalnya di atas 310 mg per dl. Nah, terus DM, PGK sedang ya, GFR-nya 30 sampai 69 mili per menit. Nah, nilai skornya ini ya. Nah, dari hasil itulah nanti kita bisa memprediksikan pasien-pasien ini berada di skor yang mana, berada di risiko yang mana. Nah, target terapi yaitu makanya kita harus memperhatikan LDL. Nah, tujuannya tadi untuk mencegah penyakit ASCVD, aterosklerosis cardiovascular disease.
yaitu penyakit kardiovaskular arteri ya, arteriosklerosis ya, kardiovaskular disease. Nah, ini penyakitnya ada infak miokard, ada angina, gagal jantung, stroke, iskemik. Nah, ini target ya, target terapi berdasarkan kadar LDL. Jadi pada pasien dengan risiko sangat tinggi, direkomendasikan target kolesterol LDL-nya itu di bawah 70 mg per dl. Atau penurunan setidaknya 50% bila kolesterol LDL awal antara 70 dan 135 mg per dl. Nah, pasien dengan resiko tinggi direkomendasikan target kolesterol LDL-nya di bawah 100 mg per dl. Jadi ini perlu diperhatikan juga ya, ketika pasiennya dalam kondisi yang risiko sangat tinggi. Kalau dulu kan kita sama ratakan aja, pokoknya pasiennya itu harus di bawah LDL-nya harus di bawah 100 ya, 100 mg per dl. Tapi setelah kita mengacu ke pedoman ini, nah itu dilihat kalau pasiennya memang memiliki resiko sangat tinggi, maka target kolesterol LDL-nya itu di bawah 70 mg per dl. Ya. Nah, kalau dia pasiennya masuk ke resiko tinggi, maka LDL-nya itu di bawah 100 mg per dl. Nah, beda halnya kalau pasiennya itu pada resiko rendah atau menengah, maka target kolesterolnya itu di bawah 115 mg per dl. Nah, ini yang target terapi LDL dari setiap kondisi pasien itu berbeda-beda. Ya, jadi dilihat dari tingkatan resikonya. Nah, ini non farmakologi nanti ada bisa lihat sendiri ya. Artinya kalau di sini sih cenderung itu lebih disarankan banyak mengkonsumsi ikan dan suplemen omega 3 FUVA. Jadi kalau yang ada di suka makan ikan ini sangat baik sekali ya untuk menekan supaya kolesterolnya itu tidak menumpuk terlalu banyak di dalam tubuh. Gorengan apakah bermasalah? Gorengan tidak bermasalah. Yang masalah itu minyaknya, ya. Jadi jangan salahkan gorengannya, tapi salahkan minyaknya. Minyaknya itu yang ada digunakan untuk menggoreng itu udah berapa kali. Nah, kalau misalnya lemak jenuhnya terlalu tinggi, nah itu risiko untuk jadinya hiperlipid sangat besar ya. Nah, ini penggunaan obatnya ada beberapa golongan, tapi kita lebih banyak berfokus ke statin, ya, HMG CoA2 reduktase inhibitor. Jadi dia nanti akan menghambat asam mevalomat, ya, karena asam mevalonat ini merupakan salah satu perantara yang bisa menyebabkan terjadinya kolesterol. Makanya statin ini dia akan menghambat HMG koenzim reduktase dengan cara tidak terbentuknya asam mevalonat. Nah, ini ya adik-adik, kalau adik-adik sudah melihat, sudah memprediksikan resiko kardiovaskular 10 tahun ke depan pada pasien tersebut, jika dia tinggi, kondisi risiko tinggi, maka statin yang direkomendasikan itu adalah atorvastatin 40-80 mg per hari atau rosuvastatin 20-40 mg per hari. Kalau dia sedang, ya, moderat, nah ini penggunaan statin yang digunakan atorvastatin 10-40 mg per hari atau rosuvastatin 10 mg per hari. Nah, kalau rendah, nah ini bisa menggunakan simvastatin 10 mg per hari. Nah, untuk mungkin nanti ada dilihat ya, kalau atorvastatin itu tes tengahnya sangat panjang, jadi bisa digunakan 1 hari sekali. Nah, simvastatin, nah ini tes tengahnya pendek, tapi lebih disarankan penggunaannya sih 1 kali sehari. Paling kalau misalnya itu ya dua kali sehari. Nah, cuma nanti memang lebih disarankan penggunaan statin itu pada malam hari, karena untuk mencegah terjadinya pembentukan kolesterol di malam hari, karena pembentukan kolesterol itu metabolisme pembentukan kolesterol terjadi pada malam hari. Makanya penggunaan obat-obat statin ini diberikan sebelum tidur ya. Tapi kalau yang atorvastatin karena dia tes tengahnya panjang, nah itu bisa diberikan
lebih awal, misalnya jam 6 gitu ya, jam 6 sore sudah atau jam 7 sore 7 malam itu sudah disarankan untuk menggunakan obat golongan atorvastatin. Nah ini tadi ya kalau pasien-pasien yang beresiko sangat tinggi, nah ini terus dia sudah punya penyakit ya, riwayat penyakit ASCVD yang sudah terdokumentasi, misalnya infark miokard, stroke, terus dia punya pemasangan ring, segala macam. Nah, ini dia sudah termasuk risiko yang sangat tinggi, terus dia punya DM dengan kerusakan organ target yang sudah mayor ya, karena DM ini juga akan merusak organ target ya. Organ targetnya itu ya kerusakan organnya itu pada pembuluh darah ya, pada mata ya, terutama pada mata retinopati ya. Jadi dia bisa menyebabkan kebutaan pasien-pasien DM. Nah ini kalau sudah mengalami komplikasi, nah ini dia sudah berisiko sangat tinggi. Maka terapi statin yang diberikan adalah statin intensitas tinggi dengan dosis maksimal yang sudah ditoleransi. Nah jika dengan penggunaan statin itu tidak terkontrol ya, tekanan tidak terkontrol kolesterol LDL-nya ya, maka misalnya tadi penggunaannya 40 ya atorvastatin, nah belum maksimal, mungkin ditingkatkan jadi 80. Dengan 80 juga tidak ada perbaikan, tidak tercapainya LDL di bawah 70 mg, maka dia perlu dipertimbangkan untuk pemberian azitemib 10 mg. Ini ya. Nah, tadi kalau misalnya dengan pemberian statin dalam dosis tinggi itu target LDL-nya tercapai ya di bawah 70 mg, maka tidak perlu diresepkan ditambahkan dengan azitemib. Nah, jadi ini cara untuk menambahkan obat azitemib pada pasien yang resiko tinggi di mana kadar LDL-nya itu belum tercapai 70 mg per dl. Nah ini ya, jadi adik-adik bisa tahu kapan penambahan azitemib. Nah selain itu ada yang sistem PCRAE, ini yang AHA ya, American Heart Association menggunakan ini, tapi prinsipnya itu sama gitu. Jadi kalau ini juga adik-adik bisa cari di Google ketik PCRAE, nanti akan muncul sistem ini. Nah, ini juga sama, dia mengelompokkan, cuman dia di sini mengelompokkan dua ya, di atas 7,5% sama nanti yang di bawah 7,5%. Tapi prinsipnya sama. Kalau di atas 7,5 berarti dia termasuk yang resiko tinggi, kalau yang 7,5 itu di bawah yang sedang sampai ringan. Oke. Nah, ini kita masih ada waktu 10 menit ya. Mungkin ini bisa dikerjakan sebentar. Adik-adik coba mengerjakan menggunakan SOAP yang kemarin sudah kita bahas ya, kita terkait dengan SOAP. Nah, coba adik-adik buat ya, yang mana bagian S. Siapa yang bisa S, sudah jawab S, langsung ini aja, langsung jawab. Kalau misalnya ada yang udah O ya silakan O, yang A silakan, P silakan. Itu biar agak cepat. Jadi nggak nunggu terlalu lama. Silakan. Ini langsung loncat kasus 2 ya. Kasus satunya. Oke, kita mulai dari kasus 1 dulu deh. Kasus 1, Tuan Yaya seorang pengusaha yang sukses. Sekarang objektifnya. Objektif, Bu. Gula darah sewaktunya 340 mg per dl, kolesterol totalnya 309 mg per dl, HDL 33 mg per dl, TG-nya 185 mg per dl, dan darahnya 172 per 100 mHg. Oke. Apa dulu yang mau adik-adik selesaikan? O-nya ini. Gula darah. Gula darah sewaktunya. Oke, kalau mau selesaikan gula darah sewaktunya dulu, berarti kita lihat ya
kolesterol totalnya, gula darah sewaktunya 340 mg per dl. Terus berarti pasiennya udah dapat obat apa saja di sini? Glukopak, Bu. Glukopak 500 mg 3 kali 1. Glukopak itu apa isinya? Metformin. Metformin. Nah, kalau gitu gimana? Berarti kan dengan pemberian glukopak tidak memberikan perubahan, ya kan? Kira-kira apa yang dapat adik-adik sarankan? Rekomendasinya apa? Ya, itu baru dapat ketemu satu tuh, DRP-nya berarti itu. Apa O-nya tadi, gula sewaktunya 340 mg per dl, terus pasiennya mendapatkan obat glukopak 500 mg 3 kali 1 tablet. Berarti P-nya P-nya apa yang mau ada disarankan? Mau direkomendasikan? Mengganti terapi anti diabetes oralnya, Bu. Tapi kan harus jelas kan, kita nggak bisa kalau mau di stop bilang obatnya di stop, kalau mau diganti harus dibilang diganti dengan obat apa. Oke, silakan. Kalau dikombinasikan dengan glibenclamide, Bu? Dikombinasikan dengan glibenclamide. Ada yang lain? Kalau diganti dengan akarbose, Bu? Diganti dengan Soalnya glukosa. ngelihat pasien Yahyanya tuh kan dia nggak bisa kontrol makanan juga, Bu. Kenapa disarankan untuk kasih akarbose? Kalau mekanisme obatnya paham ya? Kalau glibenclamide sama metformin bedanya apa ya? Glibenclamide itu golongan apa? Sulfonylurea, Bu. Sulfonylurea. Mekanisme kerja obatnya? Dia meningkatkan pelepasan sekresi insulin, Bu. Sekresi insulin dari sel beta pankreas, ya kan? Nah, kalau insulinnya dilepas, tujuannya untuk apa ya? Insulin itu tujuannya untuk apa? Menurunkan kadar gula darah, Bu. Menurunkan gula darah. Insulin di dalam tubuh kita nih, untuk apa? Mengubah glukosa jadi gula otot, Bu. Ya kan? Jadi dia untuk mengubah glukosa, ya kan? Jadi makanya kalau pasien yang sulfonylurea ini, dia itu diberi obat, disarankan minum obatnya sebelum makan atau bersamaan dengan makanan. Logikanya aja tadi. Sesudah. Bersamaan, Bu. Ada yang bilang sesudah. Makan, Bu. Nggak sebelum makan kah? Sebelum makan, Bu. Kan tadi fungsinya apa dia? Dia akan mengubah glukosa menjadi
Apa? Glukagon, Bu. Hah? Glukosa menjadi glukagon, terus glukagon membentuk energi gitu kan. Nah, makanya sulfonylurea itu kan diberikannya sebelum makan. Jadi tujuannya nanti ketika insulinnya itu dikeluarkan dari sel beta pankreas, maka ketika ada makanan masuk, nah dia akan bekerja untuk mengubah tadi glukosa tadi menjadi glukagon dan energi. Jadi kalau misalnya tidak diberikan insulin ini tidak bekerja, maka gula ini akan menumpuk. Makanya dia diberikan minumnya sebelum makan. Nah, itu terkait cara minum obatnya ya. Karena tadi mekanisme kerja obatnya. Nah, kembali lagi, jadi untuk kasusnya Pak Yahya ini, karena dengan pemberian glukopak 500 mg 3 kali 1 tablet itu tidak ada perbaikan, maka disarankan dia bisa dikombinasikan dengan 2 oral ya, atau kalau dokternya yang agak sabar gitu ya, maksudnya pengen memantau perkembangan kondisi pasien lebih ini, nah biasanya dia akan memberikan oral dulu 2 kombinasi. Tapi biasanya ada yang langsung ganti dengan insulin. Ya, kalau dengan penggunaan oral itu tidak ada perbaikan, apalagi ini 340, ini kan harus segera diturunkan ya kan. Nah, takutnya nanti kalau nggak diturunkan bisa membahayakan kondisi pasiennya. Nah, biasanya itu salah satu cara yang agak cepat itu menggunakan insulin. Ada jadi dokternya ada yang menggunakan 2 kombinasi oral, ada yang langsung menggunakan insulin. Nah, itu ya. Oke, itu baru satu yang bisa diselesaikan ya terkait dengan diabetes. Terus yang lainnya gimana? Apalagi yang mau diselesaikan? Sekarang kolesterol. Kolesterolnya udah statin yang digunakan sudah tepat belum? Nah, jadi bisa menghitung dengan tadi metode skor, dihitung, dimasukkan datanya, cuman di sini LDL-nya belum ada. Nah, kira-kira berapa ya LDL-nya? Kan tadi udah ada tuh cara menghitung LDL. LDL sama dengan kolesterol total dikurang HDL dikurang TG dibagi 5. Berapa LDL-nya? Terus data-data itu tadi dimasuk 239, Bu. 139. Nah, data-data tadi dimasukkan ke dalam software skor. Ya. Yang skor tadi itu nah ini ya di hotscore.org. Nah, itu nanti adik-adik bisa tahu gitu kira-kira berapa prediksi skornya, apakah dia termasuk resiko sangat tinggi, resiko tinggi, sedang atau ringan. Karena terkait nanti pemilihan statinnya. Oke lah. Nanti adik-adik ini coba cari sendiri. Seandainya pas dari hitung-hitungan pasiennya ini masuk ke resiko tinggi. Nah, kira-kira penggunaan Zokornya ini udah tepat atau belum ya? Penggunaan Zokor 10 mg. Misalnya tadi udah dihitung-hitung, ternyata dia masuknya skor tinggi. Maka yang disarankan
Dosisnya dinaikkan Kak, Bu? Nah, jadi yang disarankan itu, adik-adik bisa lihat di tabel yang tadi. Nah, kalau dia resiko tinggi, maka bisa menggunakan atorvastatin 40 mg per hari. Ya, jadi penggunaan statin simvastatin, ya tadi kan dia pakai simvastatin 10 mg. Nah, ini kan untuk resiko rendah. Nah, ternyata pas di prediksi, nanti ada di prediksi dia maksudnya risiko tinggi, maka yang lebih disarankan adalah atorvastatin 40 mg per hari. Nah, sekarang pasiennya itu kan kalau kita lihat, dia kan punya penyakit nah, ada dadanya terhimpit, sesak napas. Nah, ini kan ada kemungkinan pasiennya mengalami apa? Angina, Bu. Angina, ya kan? Ada penyakit jantung koroner, ya kan? Karena di sini juga beberapa obatnya tuh mengarah ke sana ya, penyakit jantung koroner. Nah, terus, nah tadi berapa? Kalau dia punya resiko sangat tinggi, terus dia punya penyakit atau jantung koroner, segala macam, berapa target LDL-nya? Resiko tinggi. Kita lihat berapa target LDL-nya. Ini juga ada diperhatikan. Jadi nanti ketika merekomendasikan tidak hanya statin dan dosisnya, tapi juga perhatikan target terapi LDL yang harus dicapai. Ya. Nah, kalau dia mana ya tadi? Nah, nanti ada dilihat. Kalau dia LDL-nya itu di bawah resiko tinggi, maka LDL-nya yang harus dicapai itu di bawah 100, ya 100 mg per dl. Tapi kalau misalnya ringan, nah itu bisa di bawah 113, ya. Jadi nanti ini rekomendasinya monitoring penurunan LDL, ya. Oke, nah siodokat itu isinya apa ya? Bisoprolol ya, Bu. ISDN, Bu. ISDN tujuannya untuk apa? Angina, Bu. Untuk mengatasi anginanya ya. Jadi pasien-pasien yang penyakit jantung koroner itu dia mengalami angina, salah satu obat yang diberikan ini pertamanya adalah siodokat. Lasik, perlu enggak diberikan lasik? Lasik itu isinya furosemid. Furosemid 40 mg 2 kali 1 tablet. Pasiennya perlu furosemid enggak? Perlu untuk tekanan darahnya, Bu. Nah, ini adik-adik perlu perhatikan ya. Penggunaan furosemid itu lebih disarankan kalau pasien-pasiennya mengalami UDEM. Jadi pasien-pasien yang mengalami UDEM itu biasanya pasien-pasien yang mengalami kerusakan di ginjal ya, di jantung. Nah, terjadi UDEM, baik itu di UDEM-nya di paru ya, penumpukan cairan lah itu ya. Nah, itu baru disarankan pemberian furosemid. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada tanda-tanda pasiennya UDEM, nah itu tidak disarankan untuk menggunakan lasik ya sebagai anti hipertensi. Nah, terus di sini juga pasiennya ada DM. Ada kan tadi udah kita ketahui ya bahwa furosemid diuretik loh. Diuretik itu salah satunya dia bisa meningkatkan kolesterol, terus meningkatkan tekanan gula darah ya kan. Nah, ini kan pasiennya pasien DM. Jadi ketika diberikan lasik, nah ini juga akan berisiko untuk terjadinya peningkatan gula darah. Jadi ini juga tidak disarankan untuk pemberian lasik untuk mengatasi hipertensinya. Kalau kita lihat memang hipertensinya 172/100 mm/Hg. Nah, kira-kira yang lebih disarankan untuk adik-adik apa ya? Untuk pasien Pak Yahya ini, untuk mengganti obat lasik.
Kalau golongan ACE inhibitor, Bu? Nah, bisa ya, penggunaan golongan bisa kaptopril gitu ya, bisa diberikan misalnya 25 mg. Nah, itu bisa diberikan kepada pasien Pak Yahya, yang dimana memang kalau pasien PJK, nanti kalau adik-adik lihat di guideline pasien untuk PJK itu, nah anti hipertensi yang disarankan adalah golongan ACE inhibitor atau ARB. Nah, jika ingin ditambahkan kalau misalnya ada gangguan kontraksi otot jantung atau dia mengalami terkait dengan gangguan di jantung, baru pasiennya akan ditambahkan dengan obat golongan beta blocker atau CCB. Jadi nanti juga dilihat lagi ya kondisi pasiennya sama usia tadi. Karena usia lanjut itu tidak disarankan menggunakan obat beta blocker. Nah, terus tadi ada askardia. Askardia tujuannya untuk apa? Pengencer darah, Bu. Nah, untuk kasus ini tujuan untuk mengatasi apa ya? Nah, tadi ya, nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya di PJK. Jadi memang pasien-pasien PJK itu memiliki resiko untuk terjadinya penggumpalan darah. Jadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah itu trombus, maka perlu diberikan obat anti platelet. Maka di sini obat yang diberikan adalah askardia 80 mg 2 kali 1 tablet. Nah, ini juga perlu dipantau ya. Dipantau kalau misalnya pasiennya mengalami hematemesis, ya maka mungkin dosisnya agak dikurangi. Kalau ini kan 2 kali 1 tablet, ya. Kalau misalnya tidak begitu membahayakan, mungkin bisa diberikan penggunaan obatnya 1 kali 1 aja gitu. Oke, itu ya adik-adik terkait dengan kasus nomor 1. Kasus nomor 2 silakan untuk dikerjakan, nanti bisa kita diskusikan di pertemuan di hari Kamis ya. Nah, ini kasus nomor 2 ya, silakan untuk dicatat. Bapak TF berusia 43 tahun, memiliki tubuh yang sehat dan baik ya dalam 20 tahun terakhir ini. Bapak TF jarang sekali berobat ke dokter. Namun demikian 2 minggu yang lalu Bapak TF masuk rumah sakit menderita infak miokard. Berdasarkan pernyataannya, kakaknya meninggal pada usia 19 tahun karena kecelakaan lalu lintas dan ayahnya meninggal karena CHD ya, coronary heart disease di usia 54 tahun. Hasil lab menunjukkan TC-nya 7,8 mmol per liter, HDL-nya 0,9 mmol per liter dan TG-nya 2,3 mmol per liter. Bapak TF termasuk pada kategori risiko kardiovaskular yang mana? Apa pilihan statin yang tepat untuk Bapak TF? Nah, ini berarti adik-adik harus mencari ya, atau menganalisis tadi ya, menggunakan skor, sistem skor. Oke, baik, terima kasih ya atas perhatian kuliahnya adik-adik pada malam hari ini. Terima kasih juga atas respon adik-adik terhadap beberapa kasus ya dalam materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin bisa disimpan dulu ya, waktunya juga udah menunjukkan 9:30 dan nanti kita lanjutkan di pertemuan terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua. Sama saya, sama izin. Terima kasih, Bu.